Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas terkait sifat-sifat logaritma yang ada dalam pembelajaran kegiatan belajar 2, yaitu materi fungsi logaritma. Jadi sifat-sifat logaritma ini Ibu bagi menjadi 10 bahasan, yaitu 10 sifat. Yang pertama di sini sifat 1 atau sifat yang pertama, yaitu bentuk A log A sama dengan 1. Jadi basis dan numerus apabila sama, maka hasil dari logaritma ini adalah 1. A log A sama dengan 1. Jadi di sini contohnya yang pertama 2 log 2, basisnya 2, numerus 2, berarti hasilnya 1. Kita menggunakan konsep sifat yang pertama. Kemudian di sini contoh yang kedua, 1/3 log 1/3. Jadi hasilnya di sini sama dengan 1 juga, karena basis dan numerus sama, yaitu basisnya 1/3, numerusnya 1/3. Kemudian di sini log 10. Jadi log 10 itu sama dengan 1. Nah, untuk kasus log atau numerusnya itu adalah kelipatan 10, biasanya itu basisnya tidak ditulis. Artinya basisnya ini dibaca 10 tapi tidak ditulis. Oke, jadi log 10 itu sama dengan 1. Jadi kelipatan 10, numerus kelipatan 10 yaitu 10 perkalian 10 maksud Ibu 10, 100, 1000 dan seterusnya, itu basisnya sama dengan 10. Jadi log 10 sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua. Di sini sifat kedua, A log 1 sama dengan 0. Artinya di sini numerusnya itu sama dengan 1, berarti hasil logaritmanya adalah 0. Contohnya di sini 2 log 1. Jadi hasil 2 log 1 sama dengan 0 karena kita menggunakan konsep sifat kedua. Kemudian 1/4 log 1. Nah, itu juga menghasilkan 0. Kita lanjut sifat yang ketiga. Jadi di sini sifat ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Jadi artinya apabila numerus dan basisnya sama dan numerus ini memiliki pangkat N, berarti hasil dari logaritma ini adalah pangkat dari numerus tersebut, yaitu N. Ibu ulangi lagi, A log A pangkat N sama dengan N. Jadi hasilnya adalah pangkat dari numerus. Contohnya di sini 2 log 2 pangkat 3. Nah, di sini kan basisnya 2, numerusnya 2. Sedangkan numerus ini pangkatnya 3. Jadi nanti hasil dari 2 log 2 pangkat 3 itu sama dengan 3. Karena 3 ini adalah pangkat dari numerus tersebut. Kemudian di sini 5 log 5 pangkat 2. Jadi sama ya. Sama konsepnya kita pakai ya, sifat ketiga. Numerus dan basisnya itu sama-sama bilangannya 5. Kemudian numerusnya ini memiliki pangkat 2. Jadi karena konsep sifat ketiga adalah hasilnya yaitu pangkat dari numerus, berarti hasil dari 5 log 5 pangkat 2 itu sama dengan 2. Kita lanjut ke sifat 4. Jadi di sini ada bentuk perkalian logaritma. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi perkalian pada logaritma akan berubah menjadi bentuk penjumlahan. Begitu juga dari bentuk penjumlahan akan berubah menjadi bentuk perkalian. Artinya A log B kita tambahkan dengan A log C itu sama dengan A log B kali C. Jadi contohnya di sini yang pertama, misalnya di sini kita akan membuat sebuah contoh soal ya. Di sini kita misalkan misalnya 3 log 5 itu sama dengan P. Dari permisalan ini kita disuruh mencari nilai 3 log 15.
Jadi di sini sudah diketahui 3 log 5 sama dengan P. Jadi dari diketahui ini kita disuruh untuk menentukan 3 log 15. Yang pertama di sini 3 log 15. Nah, 15 ini sama dengan kita ubah menjadi perkalian 3 dan 5. Jadi 3 log 15 sama dengan 3 log buka kurung 3 kali 5. Nah, ini sudah membentuk sifat yang keempat, artinya sifat perkalian antara 3 dan 5. Jadi sifat perkalian ini kita ubah menjadi bentuk penjumlahan, yaitu bentuk A log B tambah A log C. A-nya di sini 3, basisnya 3, berarti 3 log. B-nya di sini 3, 3 log 3 tambah 3 log 5. Kemudian 3 log 3 ini mengacu pada sifat pertama, yaitu basis dan numerus sama. Maka hasilnya 1. Kemudian kita tambahkan dengan 3 log 5. 3 log 5 diketahui di sini P. Jadi kita ganti di sini 3 log 5 dengan P. Jadi hasil dari 3 log 15 itu sama dengan 1 ditambah P. 1 atau 1 plus P. Kemudian sifat yang kelima, karena di sini sifat keempat adalah bentuk perkalian, jadi kita bahas sifat kelima bentuk pembagian. Jadi bentuknya A log B per C itu sama dengan bentuk pembagian, nanti akan disederhanakan menjadi bentuk pengurangan, yaitu A log B kita kurangi dengan B log C. Jadi contohnya di sini seperti biasa, misalnya ada soal diketahui 2 log 5 itu sama dengan Q. Jadi nanti kita disuruh mencari nilai 2 log 2,5. Oke, nanti di sini 2 log 2,5 ini bisa kita ubah menjadi 2 log 5 per 2. Itu sama dengan, oke mohon maaf, sebenarnya di sini adalah 5 per 2 ya, bukan 2 per 5. Karena 2,5 ini dapat disederhanakan menjadi 5 per 2. Jadi nanti di sini ya, karena ini kita gunakan sifat kelima, artinya nanti A log B dikurangi A log C. Oke, kita anggap di sini A-nya sebagai 2, B-nya di sini 2, C-nya adalah 5. Jadi 2 log 2 kita kurangi dengan 2 log 5. Sama dengan di sini 2 log 2 sama dengan 1 karena basis dan numerus sama. Maka hasilnya 1. Kemudian min 2 log 5. 2 log 5 ini diketahui di sini hasilnya sama dengan Q. Jadi kita ganti 2 log 5 dengan Q. Jadi hasil dari 2 log 2,5 itu sama dengan 1 min Q. Kemudian sifat yang keenam, di sini ada bentuknya A log B pangkat N. Itu sama dengan N atau pangkat dari numerus ini kita taruh di depan, kemudian kita kalikan dengan A log B. A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Contohnya di sini. Jika 3 log 2 sama dengan X, maka nilai dari 3 log 4, jadi kita disuruh untuk menentukan nilai 3 log 4. Yang pertama di sini, 3 log 4 itu sama dengan 3 log 4 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Supaya kita bisa menggunakan yang diketahui ini 2 log 3 ya. Jadi 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi bentuk dari 3 log 2 pangkat 2 itu sudah mengacu pada sifat ke-6, yaitu A log B pangkat N. Sebagai A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, pangkat dari BN itu adalah 2. Jadi nanti hasilnya di sini, pangkat dari B atau numerus, yaitu 2, kita taruh ke depan, yaitu 2 dikali, kemudian kita kalikan dengan logaritma yang awal, 3 log 2. Sama dengan 2 dikali 2 di sini tab 3 log 2 diketahui di sini X, ganti 3 log 2 dengan X. Jadi sama dengan 2 kali X 2X. Jadi
jika 3 log 2 sama dengan X, maka nilai 3 log 4 itu sama dengan 2X. Nah, bagaimana kalau 2 log 3? Karena di sini 3 log 2 sama dengan X, ya, basisnya 3, numerusnya 2. Sementara di sini 2 log 3, artinya basisnya 2, numerusnya 3. Kebalikan dari 3 log 2. Jadi, hasil dari 2 log 3 itu kebalikan dari hasil 3 log 2. Artinya 1/X. Ke sifat yang ketujuh. Di sini ada A pangkat N log B pangkat N. Artinya numerus dan basis sama-sama memiliki pangkat. Jadi hasilnya sama dengan di sini M per N dikalikan A log B. Artinya pangkat dari numerus dibagi dengan pangkat basis. Kemudian kita kalikan dengan A log B. A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikalikan A log B. Contoh soalnya di sini 4 log 8. Jadi kita mencari nilai 4 log 8 dengan sifat ketujuh. Pertama, 4 log 8 itu kita sederhanakan sama dengan di sini 4 dan 8 ini kita bisa menggunakan basis 2. 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian log 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Artinya basis dan numerus sama-sama kita jadikan basis 2. Jadi sama dengan di sini ini sudah mengacu pada sifat ketujuh. Artinya A pangkat N log B pangkat M. Sama dengan di sini pangkat dari numerus itu 3, kita bagi dengan pangkat dari basis itu 2, 3/2, kemudian kita kalikan dengan 2 log 2, 2 log 2, atau kita kalikan dengan A log B-nya, ya. Bentuk sederhana dari A log B ini. Terus kemudian di sini 3/2 kita kalikan dengan 2 log 2 ini mengacu pada sifat pertama, yaitu basis dan numerus itu memiliki nilai yang sama. Sama-sama 2 di sini. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian hasil akhirnya adalah 3/2 kita kalikan 1 sama dengan 3/2. Kemudian kita lanjut ke sifat ke-8, yaitu A log B kita kalikan dengan B log C itu sama dengan A log C. Nah, ini artinya numerus pada logaritma pertama itu sama dengan basis pada logaritma kedua. Jadi hasilnya nanti adalah basis pada logaritma pertama dan numerus pada logaritma kedua. Artinya di sini logaritma pertama itu adalah A log B, logaritma kedua itu adalah B log C. Jadi di sini sama-sama B. Kita coret, ya. Jadi nanti hasilnya adalah ujung ketemu ujung, yaitu A log C. Contohnya di sini 2 log 3 kita kalikan dengan 3 log 4. Nah, jadi hasilnya kalau kita menggunakan sifat ke-8, 3 dan 3 ini sama, tinggal kita coret. Nanti hasilnya adalah 2 log 4. Ujung dan ujungnya 2 log 4. Jadi 2 log 4 ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 log 2 pangkat 2. Nah, 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ini sifat ke-6. Jadi hasilnya nanti adalah pangkat dari numerus yaitu 2. Kita kalikan dengan 2 log 2. Sama dengan 2 dikalikan 2 log 2 itu 1 karena mengacu pada sifat pertama, basis dan numerus sama. Hasilnya adalah 1. Sama dengan 2 kali 1, 2. Jadi hasil dari 2 log 3 dikali 3 log 4 itu sama dengan 2. Atau dengan cara yang lain, ya. Artinya kita menggabungkan pasang atau memangsangkan yang memiliki keterkaitan. Misal di sini 2 log 3 kita kalikan dengan 3 log 4. Nah, di sini 2 ini dia memiliki keterkaitan dengan 4. Artinya punya hubungan dengan 4. Sama-sama bisa disamakan atau sama-sama merupakan basis dari 2.
Kemudian 3 ini jelas kaitannya dengan 3. Jadi nanti hasil pasangannya adalah 2 log 3 kali 3 log 4 itu sama dengan 2 log 4. Jadi 2 kita pasangkan dan 4, hasilnya di sini 2 log 4. Kemudian kita kalikan 3 log 3. Sama dengan 2 log 4, artinya 2 log 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 kali 3 log 3 itu sama dengan 1 karena basis dan numerus sama. Baru hasilnya di sini 2 log 2 pangkat 2. Karena 2 log pangkat 2 kali 1 hasilnya 2 log pangkat 2 log 2 pangkat 2. Jadi sama dengan di sini 2 ini pangkat dari numerus kita taruh depan, kemudian kita kalikan dengan 2 log 2. Jadi hasilnya 2 dikalikan 1. Karena 2 log 2 adalah 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Langsung pada sifat ke-8 hasilnya juga sama dengan 2. Kemudian kita memasakkan yang sejenis atau yang memiliki keterkaitan. Jadi hasilnya 2 juga sama dengan 2. Kemudian kita lanjut ke sifat ke-9. Yaitu A log B sama dengan, jadi bentuk lain dari A log B adalah C log B dikalikan C log A. Artinya ada basis baru. C ini adalah basis baru yang bisa diperoleh dari menjabarkan dua buah logaritma yang diketahui. Biasanya nanti bentuk contoh dari sifat kedua ini adalah ada dua buah logaritma yang diketahui. Nah, contoh soalnya di sini 2 log 3 sama dengan X, misal ini yang diketahui, kemudian 3 log 5 sama dengan Y. Nah, ini dua yang diketahui. Kalau sudah dua yang diketahui, berarti ini aplikasinya ke sifat ke-9. Jadi, 2 log 3 sama dengan X, dan 3 log 5 sama dengan Y. Dari yang diketahui ini, kita disuruh menentukan nilai 15 log 8. Nah, yang pertama nanti di sini, kita harus menentukan nilai C, karena C belum ada di sini, yaitu basis baru yang kita gunakan. Cara menentukan nilai C di sini, kita bisa menggunakan sifat yang ke-8, ya, yaitu kita mengalihkan yang diketahui ini, yaitu kita kalikan 2 log 3, kita kalikan dengan 3 log 5. Karena 2 log 3 itu adalah X, kemudian 3 log 5 sama dengan Y, berarti kita kalikan X kali Y. Kemudian karena dengan sifat ke-8 ini, artinya di sini 3 dan 3 ini sama, kita coret. Jadi hasilnya nanti 2 log 5 sama dengan X kali Y, XY. Jadi sebagai C atau basis baru di sini adalah 2. Nah, kemudian apabila C sudah ada, barulah kita menentukan dengan sifat ke-9 ini. Jadi nilai dari 15 log 8 itu sama dengan, kita pakai C ini 2 ya, berarti 2 log B yaitu 8 per 2 log A yaitu 2 log 15. 2 log 8 per 2 log 15. Ini bentuk lain dari 15 log 8. Kemudian kita jabarkan lagi. 2 log 8 ini kita sederhanakan menjadi 2 log 2 pangkat 3. 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3 per 2 log 15. Nah, artinya di sini 2 log 15 ini kita jabarkan menjadi 3 dikali 5. Nah, kemudian di sini 2 log 2 pangkat 3 artinya pangkat dari numerus yaitu 3 kita taruh depan, kemudian kita kalikan dengan 2 log 2 per. Nah, di sini adalah sifat perkalian ya. Perkalian akan mengacu pada bentuk penjumlahan. 2 log 3 kali 5 itu artinya 2 log 3 ditambah 2 log 5. Sama dengan 3 dikali 2 log 2. 1 karena basis dan numerus sama ya. Jadi ingat ini sifat pertama. 2 log 2 sama dengan 1. Jadi di sini 3 kali 1 per 2 log 3. 2 log 3 itu adalah X diketahui ditambah 2 log 5. 2 log 5 di sini yaitu XY. X kali Y. Sama dengan 3 kali 1 3 per X
plus X kali Y. Atau bentuk ini bisa disederhanakan menjadi 3 per, nah di sini distributifnya ya, kita keluarkan 3, nanti di dalam kurung itu ada 1 plus Y. Artinya apabila kita jabarkan dia akan kembali ke seperti semula ini, yaitu X plus XY. Jadi bentuk lain dari 3 per X kali XY itu sama dengan 3 per X buka kurung 1 plus Y tutup kurung. Jadi nilai dari 15 log 8 adalah 3 per X plus XY atau 3 per X buka kurung 1 plus Y tutup kurung. Ibu kasih tips lagi untuk menentukan nilai C. Jadi C ini adalah basis baru untuk menjabarkan dari sifat ke-9. Selain kita mengalihkan dua buah logaritma diketahui, kita bisa menentukan nilai C dengan melihat banyaknya baris atau basis atau numerus yang sering muncul. Nah, karena di sini yang sering muncul adalah bilangannya 3, jadi bisa kita gunakan C itu juga 3. Atau kita pakai C sama dengan 2. Silahkan anak-anak bisa mencoba saat menentukan nilai C dengan menggunakan C sama dengan 3 dan C sama dengan 2. Dan yang terakhir di sini sifat yang ke-10. Di sini ada A pangkat A log B. Itu sama dengan B. Artinya di sini A ini kemudian basis pada logaritma juga A itu sama, tinggal kita coret, berarti hasilnya adalah numerusnya yaitu B. Contohnya di sini 2 pangkat 2 log 3. Oke, di sini ada 2 dan basis dari logaritmanya adalah 2. Karena 2 di atas dan bawahnya sama, jadi hasilnya nanti sama dengan 3, yaitu B sendiri. Kemudian ada bentuk lain, yaitu 3 pangkat 9 log 2. Di sini kita sederhanakan dulu, 3 pangkat 9 log 2 itu sama dengan 3 pangkat. Nah, 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2 log 2. Kemudian 3. Nah, 3 pangkat 2 ini karena pangkat 2 ini ya, apabila kita sederhanakan 3 pangkat 2 log 2, nanti hasilnya akan menghasilkan setengah 3 log 2. Jadi pangkat 2 ini kita pindah posisi ke basisnya, numerusnya maksud Ibu yang 2 ini. Jadi nanti di sini 3 pangkat 3 log 2 pangkat setengah. 2 ini akan merubah menjadi setengah apabila menjadi pangkat dari numerus 2 ini. Jadi di sini karena pangkatnya 3, basisnya 3, kemudian di bawahnya 3 sama. Jadi hasil akhirnya adalah B itu sendiri, yaitu 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah adalah akar 2. Baiklah, sekian video kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.